Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak Ibu pejabat, Bapak Kepala Kantor, Bapak Gatot, Bapak Ibu pejabat pengawas, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan GKM sebagai pemenuhan dari refreshment pelaksanaan anggaran untuk bulan Juni tahun 2025. Nah, untuk GKM ini saya akan membawakan materi mengenai sertifikasi pengelola perbendaharaan. Nah, untuk pembahasan yang akan dibahas pada GKM ini ada 3 garis besarnya. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua adalah kondisi yang ada saat ini, dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan oleh KPPN Selong sebagai pembina pejabat perbendaharaan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri ini ada 2. Yang pertama dasar hukumnya yaitu Perpres nomor 7 tahun 2016 yang mana menyebutkan bahwa setiap bendahara Satker sejak tahun 2020 wajib bersertifikat BNT. Lalu untuk yang kedua yaitu PMK nomor 211 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa setiap PPK dan PPSPM sejak 1 Januari 2026 wajib bersertifikat BNT dan SNT. Nah, untuk PPK atau PPSPM yang dirangkap oleh KPA ini dikecualikan. Jadi tidak wajib bersertifikat PNT atau SNT. Nah, untuk 4 slide berikutnya, saya akan membahas lebih lanjut mengenai PMK 211 tahun 2019. Jadi, untuk garis besarnya, isi dari PMK ini adalah mengenai sertifikasi yang harus dilakukan oleh PPK dan juga PPSPM untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, jadi untuk sertifikat kompetensi itu diperoleh melalui penilaian kompetensi. Nah, untuk penilaian kompetensi PPK itu dilakukan melalui uji kompetensi PPK atau pengakuan sertifikat profesi pengadaan barang jasa. Nah, untuk penilaian kompetensi PPSPM ini juga melalui uji kompetensi PPSPM. Lalu untuk masa berlaku sertifikat kompetensi PPK dan PPSPM adalah selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi PPK, calon PPK, atau mungkin yang sekarang sudah menjadi PPK dan belum memiliki sertifikat, namun memiliki sertifikat profesi pengadaan barang atau jasa, itu nanti bisa dilakukan untuk uji kompeten, untuk pengakuan sertifikat tersebut gitu. Jadi tidak perlu melakukan uji kompetensi PPK lagi. Nah, untuk persyaratan umum penilaian kompetensi ini adalah berstatus sebagai pegawai ASN. Pendidikannya paling rendah D3 atau sederajat. Golongan paling rendah 3A atau sederajat. Nah, untuk persyaratan uji kompetensi PPK ini eh, peserta wajib sudah mengikuti pelatihan PPK. Lalu persyaratan pengakuan sertifikat profesi pengadaan itu adalah memiliki sertifikat profesi pengadaan barang atau jasa dan telah mengikuti pelatihan penyelesaian tagihan. Jadi tidak hanya memiliki sertifikat pengadaan barang jasa saja, tapi wajib juga mengikuti pelatihan penyelesaian tagihan. Lalu untuk yang uji kompetensi BPSPM ini juga sebelum mengikuti pelatihan uji kompetensi harus telah mengikuti pelatihan BPSPM terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pegawai yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat kompetensi dengan nomor register. Peserta yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang sebanyak 2 kali. Jadi kesempatan untuk mengulang hanya 2 kali jika tidak lulus. Nah, jika sudah 2 kali mengulang tetapi tetap tidak lulus, maka unit penyelenggara merekomendasikan agar tidak mengangkat. Ini apabila ini untuk yang calon PPK atau PPSPM yang belum menjadi PPK atau PPSPM sudah 2 kali sudah ikut ujian dan 2 kali mengulang tapi tidak lulus juga, maka unit penyelenggara
merekomendasikan agar calon PPK atau PPSPM tersebut tidak diangkat oleh KPA di unit yang bersangkutan. Nah, apabila yang mengikuti uji kompetensi tersebut sudah menjadi PPK atau PPSPM, namun tidak lulus ujian dan sudah mengulang ujian 2 kali masih tidak lulus juga, maka eh, penyelenggara merekomendasikan kepada KPA untuk mencopot jabatannya dan mengganti kepada pegawai lain seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang akan mengikuti uji kompetensi baik PPK atau PPSPM, mohon untuk bisa mempelajari materi sebenarnya. Jika Bapak Ibu sudah eh, berperan sebagai PPK atau PPSPM selama ini, itu pasti tidak akan kesulitan jika memperhatikan dengan baik. Namun agar tidak mengulang dan juga agar dipastikan lulus, maka kami sarankan untuk bisa belajar terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini masa berlakunya adalah 5 tahun sejak tanggal diterbitkan. Nanti jika eh, sudah mau 5 tahun, itu harus diperpanjang. Tapi untuk usulan perpanjangannya itu paling lambat 45 hari kalender sebelum masa berlaku sertifikat berakhir sudah diusulkan kepada penyelenggara bahwa yang bersangkutan sudah mau berakhir masa berlaku sertifikatnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah melaksanakan uji kompetensi dan lulus untuk penilaian kompetensi PPK, maka akan diberikan sebutan PNT, PPK PNT. Lalu untuk yang lulus penilaian kompetensi PPSPM akan diberikan sebutan SNT. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini kami dapatkan informasi resmi dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Nota Dinas nomor 604 PB7 tahun 2025. Nah, untuk saat ini PPK yang belum bersertifikat dan tidak dirangkap oleh KPA berjumlah 8.031 orang. Dan untuk PPSPM yang belum bersertifikat dan tidak dirangkap oleh KPA berjumlah 3.671 orang. Jadi masih cukup banyak untuk PPK dan PPSPM yang tidak merangkap KPA dan belum memiliki sertifikat PNT maupun SNT. Nah, maka dari itu kami eh, akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan para bendahara, PPK, dan PPSPM untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi melalui aplikasi Simas Paten bagi yang belum memiliki sertifikat. Kalau untuk di KPPN Selong sendiri, untuk seluruh bendahara itu sudah memiliki sertifikat. Tinggal PPK dan PPSPM saja yang masih belum memiliki sertifikat. Nah, untuk Bapak Ibu yang menjabat sebagai PPK atau PPSPM, atau yang akan menjabat sebagai PPK dan PPSPM dan belum memiliki sertifikat, dimohon untuk segera mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi lewat aplikasi Simas Paten. Nah, selanjutnya untuk peserta sertifikasi PPK atau PPSPM yang telah mendaftarkan diri di aplikasi Simas Paten agar terus memantau hasil verifikasi oleh DJPP. Jadi, yang sudah mendaftarkan diri tapi masih dalam proses verifikasi, maka dimohon untuk bisa selalu aktif memantau Simas Paten karena DJPP sedang melakukan verifikasi. Lalu pendaftaran PPK atau PPSPM sebagaimana dimaksud agar sedapat mungkin segera dilaksanakan pada tahun ini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum, masih ada waktu sekitar 6 bulan lagi untuk mendapatkan sertifikatnya. Mohon untuk segera mendaftarkan diri. Nah, karena PPK dan PPSPM sejak 1 Januari 2026 wajib bersertifikat PNT dan SNT. Jadi tinggal 6 bulan lagi bagi Bapak Ibu yang masih belum memiliki sertifikat, Bapak Ibu PPK atau PPSPM yang belum memiliki sertifikat untuk bisa mendaftarkan diri dan juga eh,
melakukan ujian dan untuk mendapatkan sertifikatnya nanti. Untuk materinya sekian dari saya, namun saya akan menambahkan sedikit materi mengenai tahap-tahapan dari pelaksanaan uji kompetensi tersebut. Ya, mungkin singkat saja ya untuk pelaksanaannya secara ringkasnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu melalui Simas Paten. Nah, jadi untuk eh, pelaksanaan penilaiannya, proses pelaksanaannya itu unit penyelenggara menetapkan dan menyampaikan pengumuman rencana hasil pelaksanaan. Jadi nanti unit penyelenggara di sini itu adalah BPPK. Jadi sebagai Kementerian Keuangan sebagai yang eh, melakukan penyelenggara ujian sebagai penyelenggara uji kompetensi tersebut. Lalu untuk pengumumannya itu nanti akan diumumkan melalui situs resmi DJPP. Dan selanjutnya surat yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tadi berikan juga kepada KL atau pimpinan instansi Bapak Ibu. Lalu berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud, Kepala Satker melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan pendaftaran calon peserta penilaian kompetensi di lingkup Satker. Jadi eh, hakikatnya nanti KPA, Kepala Satker, itu melakukan verifikasi administratif terkait dokumen-dokumen persyaratan terhadap dokumen Bapak Ibu PPK atau BPSPM yang akan diikutkan, yang akan mengikuti uji kompetensi. Lalu berdasarkan hasil verifikasi oleh Kepala Satker tersebut, Kepala Satker menyampaikan dokumen persyaratan tersebut kepada unit pelaksana atau kepada penyelenggara ujian di sini. Nah, nanti untuk berdasarkan pendaftaran nama calon peserta penilaian tersebut, unit pelaksana melakukan verifikasi. Nah, untuk poin menyampaikan dokumen kepada unit pelaksana ini yang tadi lewat Simas Paten ya Bapak Ibu. Jadi lalu nanti di JPP melakukan verifikasi ini juga di Simas Paten. Lalu apabila dari hasil verifikasi ditentukan bahwa peserta belum memenuhi persyaratan, maka nanti diperbaiki, lalu dokumennya akan dikembalikan ke Satker yang tersebut. Tapi jika sudah memiliki, jika sudah memenuhi persyaratan, maka eh, nantinya dokumen akan eh, diterima oleh Kementerian Keuangan, lalu sudah dimasukkan namanya gitu, ke daftar peserta ujian, peserta ya, uji kompetensi. Jadi intinya secara singkatnya Bapak Ibu bisa langsung mendaftar saja lewat Simas Paten. Nanti untuk proses-prosesnya bisa ditanyakan lebih lanjut kepada CSO KPPN Selong. Dan juga jika sudah mendaftar, mohon untuk dapat secara rutin mengecek hasil verifikasi dokumennya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.